Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ini ada orang NU marah-marah nih ke Nadiem Makarim ya. Jadi karena Hasyim Asy'ari nggak ada entry-nya, bahasannya di kamus sejarah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diprotes sama NU Circle. Jadi orang-orang tokoh-tokoh atau kelompok tokoh Nahdlatul Ulama yang profesional gitulah ya. Kenapa itu tokoh PKI Darsono, Semaun, Sneflit, Aidit ada kok, Hasyim Asy'ari gak ono, piye iki Nadiem Makarim kira-kira gitu ya. Di buku itu kamu dijawab ini. Jawabnya gini. Ini saya baca di CNBC yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, CNBC 19 April 2020 21.44 ya. Saya tanggal berapa toh? 20 April, jadi semalam nih beritanya. Beritanya semalam. Ini hilang. Oh ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis itu mempublish ya, menerbitkan pernyataan merespon, menanggapi itu protes NU Circle atas penghilangan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan Kependidikan Hilmar Farid dalam siaran pers yang diterima CNBC ya, Indonesia Senin, diterima kemarin ya. Kemendikbud selalu berefleksi, bercermin maksudnya, jangan susah-susah bahasanya nama, bercermin pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ujarnya. Hilmar yang juga dikenal sebagai sejarawan melengkapi pernyataannya dengan fakta. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud, bahkan dalam rangka 109 tahun kebangkitan nasional. Kemendikbud menerbitkan buku Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri Terangnya. Meluruskan tudingan yang dimaksud, Hilmar menjelaskan buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 tidak pernah diterbitkan secara resmi. Tidak, ini di sini nih masalahnya. Dokumen, nah katanya gini, dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak dalam kurung soft copy, naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat, kata Hilmar. Nah ini sih persoalannya ya, coba kita bahas ya. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu, katanya berarti dokumen itu tidak resmi, ya kan? Terus kok bisa nggak resmi? Kan dikeluarkan oleh Dikbud ya. Kemudian diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu. Kalangan tertentu itu siapa? Nah, kan? Merupakan salinan lunak, soft copy, naskah yang masih perlu perunyuk. Kok bisa salinan lunak yang dibikin oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan bisa keluar?
dan diedarkan oleh kelompok tertentu. Apakah soft copy itu, salinan itu dicuri sama kelompok tertentu itu, atau teman dari Pak Hilmar misal? Ya saya nggak tahu, nanya ini, ya kan? Naskah yang masih perlu penyempurnaan. Jadi naskah yang masih perlu penyempurnaan itu kok bisa beredar? Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan tidak kami edarkan kepada masyarakat. Jangan-jangan karena ketahuan terus ngomongnya begini nih ya. Kayak kemarin itu PP yang 57, peraturan yang sudah ditandatangani Pak Jokowi yang menghilangkan secara eksplisit Pancasila dan bahasa Indonesia, ya kan, dari mata kuliah wajib di perguruan tinggi kan. Oh, akhirnya direvisi. Jangan-jangan kalau nggak ada protes dari masyarakat yang tahu itu nggak tertulis eksplisit Pancasila dan bahasa Indonesia, mungkin lolos juga itu PP itu yang menjadi panduan sampai bawah ya. Ini juga mungkin begitu. Kalau nggak ada protes mungkin ya udah itu yang dicetak itu yang berlaku secara resmi. Saya nggak tahu ini Dikbud yang buku yang sudah beredar, yang sudah dicetak ini ada penerbit Kemendikbud nggak? Atau penerbit lain? Kalau penerbit lain berarti naskah itu dicuri dari Kemendikbud. Kalau memang salinan soft copy-nya itu betul-betul diakui masih perlu penyempurnaan seperti kata Pak Hilmar Farid barusan ya, misalnya, ya kan? Kalau ya buku itu yang beredar itu atas nama Kemendikbud, itu masih kemungkinan masih dua juga. Itu betul-betul sudah dicetak, ya kan, oleh Kemendikbud dan dibantah tapi karena ada masalah, atau memang itu dicetak oleh orang lain, pihak di luar Kemendikbud tapi pakai logo Kemendikbud. Nah ini di sini harus diurus ini, perlu nggak dilaporkan polisi? Gini-gini. Nah terus ini ada keterangan lain. Naskah tersebut disusun pada tahun 2017. Berarti memang diketahui ini naskah punya Kemendikbud ya. Tahu sejarahnya, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Selama periode kepemimpinan Mendikbud Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah. Berarti lolos ya. Berarti kelompok tertentu, kalangan tertentu itu mesti Pak Hilmar itu tahu siapa dia. Nah, jadi harus dikejar ke Pak Hilmar ya. Dokumen tidak resmi itu ditanyakan kok bisa sampai dicetak orang lain ya. Itu yang bikin siapa? Penulisnya siapa? Tahun 2017 berarti sudah dibikin sebelum periode Nadiem Makarim. Berarti Pak Hilmar Farid pasti tahu asal muasal gagasan sampai muncul draft atau soft copy dari buku sejarah Indonesia jilid 1. Katanya ada 2 jilid kan yang diterbitkan ya. Jadi ini harus ada kejujuran intelektual dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Susah kalau orang pintar tapi nggak jujur itu susah. Berarti harus ada kejujuran. Siapa yang harus jujur? Saya nggak tahu. Gitu. Tanyakan hati nurani sendiri. Nah, terus ada kata Pak Hilmar lagi, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya. Iya, nggak mungkin, tapi faktanya buku itu sudah beredar. Dan faktanya buku itu salinan kopi dari dokumen yang kata Pak Hilmar tidak resmi dari Kemendikbud yang dibikin sebelum periode Pak Nadiem Makarim. Ya kan lah, ngono ah. Nah, ini beritanya gini ya. Sebelumnya Ketua Umum NU Circle Masyarakat Profesional Santri R. Gatot Priyo Utomo protes keras atas tindakan Kemdikbud yang menghilangkan tokoh pendiri NU dalam Kamus Sejarah Jilid 1 yang diterbitkan Kemdikbud. Lah berarti diterbitkan Kemdikbud ya.
Nadim diminta bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah tersebut. Kenapa Nadim yang diminta bertanggung jawab? Ya karena terbitnya sekarang di zaman kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai menteri lah, ngono gampang ya. Meskipun nanti dibantah itu dibikin sebelum Nadiem, tapi kan berhenti sekarang, berarti anggarannya anggar sekarang loh. Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada entry, tidak ada bahasannya, tidak ada apa namanya, dan tidak ada keterangan tentang tokoh yang ditulis itu. Tidak ada entry nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan merekam jejak sejarah ketokohannya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran, ujar Gatot dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia. Nah, sekarang ini seru ini. Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas 2 jilid. Jilid 1 Nation Formation 1900 sampai 1950 dan jilid 2 Nation Building 1951 sampai 1998. Pada sampul jilid 1 terpampang foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namun secara alfabetis pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan peranannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini saya bayangkan gini ya, orang NU itu begitu lihat, wah ada gambar pendiri NU nih, terus dia cari mulai A kan, Asy'ari berarti Hasyim, Asy'ari berarti ditulis Asy'ari Hasyim kan, dia tulis di A sampai AS, ASY nggak ada. Marah dia, langsung mencak-mencak kira-kira gitu. Ya saya bisa paham. Sekolah kerjaannya itu sebagai Kemdikbud. Kekecewaan warga Nahdien itu, kata Gatot, sangat beralasan. Iyalah, sebab hari-hari ini warga Nahdien sedang memperingati. Nahdien itu orang-orang yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama, disebut Nahdien ya. Sedang memperingati hari wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah. Setelah diteliti NU Circle, dalam kamus itu nama gubernur Belanda Van Mook justru dimasukkan, diceritakan. Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di apa ini, Lille de Sorga, Prancis 10 Mei 1965. Tentara dan militer Jepang Harada Kumaichi juga dimasukkan dalam kamus. Tokoh lain yang justru ditemukan adalah tokoh komunis pertama di Asia, Heng Sneflit. Melihat isinya, bisa dikatakan para pejabat Kemdikbud saat ini jauh lebih mengenal tokoh-tokoh penjajah Belanda dan Jepang, lebih mengenal tokoh penjajah Belanda dan Jepang daripada tokoh pejuang yang menjadi imam warga Nahdien di seluruh Nusantara. Ini harus diluruskan, ujarnya. Pasti marah ini kan. Menurut Guspu, Guspu namanya, panggilan Gatot Priyo Utomo, kamus sejarah ini tidak bisa menjadi rujukan pembelajaran di sekolah dan madrasah. Jika hal ini dilakukan, generasi muda nantinya akan kehilangan tokoh-tokoh nasional yang berjuang hidup dan mati gitu, untuk merebut kemerdekaan RI. Sejarah tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara seperti ini. Jangan sampai kamu seperti ini disebarkan ke sekolah-sekolah dan menjadi rujukan pembelajaran. Hal ini bisa menyesatkan para siswa, katanya. Ya dulu beberapa buku saya masuk ke ini ya, perpustakaan madrasah gratis, judulnya Hakim Teladan Dakwah dan Bisnis tuh. Terus itu pertama dicetak jadi buku proyek sampai 2 tahun berturut-turut ya, Hakim Teladan Dakwah dan Bisnis. Yang kedua ini Sukses Besar Tanpa Gelar, itu juga 2 tahun berturut-turut. Jadi ada di perpustakaan di sekolah-sekolah itu ya, pesantren dan lain-lainnya. Ya kan? NU Circle berencana melayangkan surat resmi
untuk memprotes tindakan Kemdikbud yang sangat tidak profesional ini. Hampir semua produk dan kebijakan Mendikbud saat ini bermasalah dan membuat kegaduhan. Ini catatan penting buat mengevaluasi kinerjanya, pungkasnya. Ya, aduh, makanya kan dipimpin sama yang ahlinya. Kenapa pendidikan ini yang ini di pendidikan lah, yang menterinya yang ahli pendidikan, jangan pendidikan diurus sama ya begitulah ya. Nah, ini yang apa, Hasyim Asy'ari lenyap dari kamus sejarah RI, ya kan. NU protes Nadiem. Ya udah, ini kami tersinggung dan kecewa pokoknya dengan buku yang terbit itu dari Kemdikbud, karena entry Hasyim Asy'ari itu orang-orang nggak ada. Memang keterlaluan itu Kementerian Pendidikan itu kalau begitu ya, menghilangkan satu tokoh yang mengeluarkan fatwa resolusi jihad ya. Berarti radikal itu Hasyim Asy'ari ya. Dia mengeluarkan revolusi jihad ngelawan Belanda ya. Tokoh yang sangat radikal berarti. Tapi radikal nggak boleh ya sekarang ya. Namanya resolusi jihad ya. Saya lihat isi resolusi jihad itu di bukunya ini, yang sejarawan Bandung yang terkenal tuh, yang bukunya Api Islam, pengarang Api Islam 2 jilid itu, siapa sih namanya itu? Pak Mansur, Ahmad Mansur Surya Negara ya. Ada revolusi jihad di koran apa itu? Kalau nggak salah koran Jogja itu. Pertanyaannya, apakah Hasyim Asy'ari pada zamannya termasuk tokoh yang mengembangkan radikalisme? Sebagai seorang tokoh radikal Islam, iya, karena melawan penjajah. Radikal, kalau nggak radikal nggak mengeluarkan resolusi jihad ya. Ya wis ngono ya. Jangan dari tersinggung ya. Kalau tersinggung ya ini aja, kirim SMS ke WA saya ya, 0812 1200 6145. Ini langsung di WA pribadi. Saya ulang ya, 0812 1200 6145. Terima kasih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barung, YouTuber tertua di semesta. Fly me to the moon and let me play among the stars. Bawalah saya terbang ke bulan dan biarkan saya bermain-main di antara bintang-bintang. Kata Frank Sinatra, penyanyi Amerika.